wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta ini dalam rangka kegiatan rutinitas bagian dari salah satu syiar kampus Islami kita, yaitu kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari salah satu rutinitas yang menjadi ciri khas buat kita semuanya, terutama unit direktorat ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi untuk menyiarkan kampus kita ya, program kampus Islami ya, yang mana kita ini memiliki catur dharma perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Salah satu yang paling penting yang harus kita tonjolkan itu adalah tentang Al-Islam ya, tentang keislaman, dengan salah satu program rutin kita setiap Jumat pagi adalah tadarus dan kajian Al-Quran. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Bapak Ibu ya. Bacanya itu gak usah banyak-banyak, gak usah terlalu panjang-panjang. Yang paling penting itu adalah programnya yang panjang. Nah itu, ini bacanya 1 juz tapi cuma sekali setahun, udah hilang, selesai gitu ya. Nah yang paling penting itu gak apa-apa, seayat 2 ayat gitu ya, per orang kita gilir ya, atau 1 ain setiap pertemuan, tapi itu selalu continue ya, selalu continue setiap minggu, setiap Jumat ya, bukan minggu, setiap Jumat insyaallah. Bapak dan Ibu, izinkan saya pada hari ini mendapatkan tugas untuk sedikit membahas atau tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi, surah Az-Zukhruf ya, dari ayat 25 sampai 35, 1 ain. Ya, ini bercerita tentang bagaimana dakwah Nabi Ibrahim ini. Lanjutan dari kisah sebelumnya tentunya ya. Dakwah Nabi Ibrahim terhadap umatnya dan bahkan terhadap orang tuanya sendiri ya. Tentang bagaimana mendakwakan tauhid atau akidah Islam, mengajarkan tentang tauhid, yaitu maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian diajarkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya Bapak Ibu, itu Nabi satu ke Nabi yang lainnya itu sebenarnya ajaran yang sama ya, tentang mengajarkan bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai dari Nabi Adam lah gitu ya, nah Nabi Ibrahim. Jadi ini cerita qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Ibrahim li abihi ya qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ini ayat yang ke-26. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi Nabi Ibrahim itu kan ayahnya seorang tukang patung ya, ceritanya begitu ya, tukang berhala gitu. Ini berat, ini dakwah. Kalau kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa saja ini sangat relevan. Ada orang alim banget, atau mungkin bahkan ustaz, tapi anaknya susah diatur, ada begitu. Atau mungkin anaknya seorang yang ahli Quran, yang bisa ngaji, yang rajin sholat, tapi bapaknya nggak mau sholat. Nah ini juga sama ya kisahnya ini. Kalau kita lihat dari Ibrahim ini, jadi Ibrahim ini bapaknya seorang pembuat patung, kemudian dia dakwahi bapaknya, termasuk juga kaum-kaumnya. Wahai kaumku, ngapain kalian sembah patung? Patung itu nggak ada manfaatnya, nggak bisa memberikan manfaat dan nggak bisa memberikan mudarat, nggak bisa beri rezeki, ya kan? Kalau kita cerita lagi kisah Nabi Ibrahim itu kan ada patung yang dihancurkan yang kecil-kecil ya. Nah, kemudian sisa ini besar. Tapi itu ceritanya panjang, mungkin nggak sempat kita ceritain sebelumnya. Tapi intinya adalah bahwa ya, yang namanya berhala-berhala, apapun bentuknya, apakah itu mungkin patung, dan bahkan mungkin azimat, ya kan?
raja atau segala macam yang kita anggap itu memiliki manfaat, sesungguhnya itu tidak ada manfaat satupun gitu, tidak ada manfaatnya. Ya, termasuk juga mungkin ada benda-benda yang kita anggap memiliki keramat atau memiliki manfaat. Jadi Bapak Ibu berbahagia, perlu kita ingat, ini adalah pesan yang paling penting kita ingat dari kisah Nabi Ibrahim adalah bahwa kalau seseorang sudah mendakwahi tentang tauhid, ya, telah diceramahi, telah dikasih pelajaran, tapi nggak mau ikut, karena maka kemudian apa? Innani, sesungguhnya aku berlebaran mimma ta'budun, aku berlepas diri. Artinya apa? Kalau kita udah nasihatin orang, kita ajak yang baik-baik, nggak mau juga, ya udah terserah. Kan itu urusan dia nanti dengan Allah. Urusan kita apa? Urusan kita adalah mengajak mereka itu untuk berbuat baik. Terlepas kalau mereka itu mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, ya gimana lagi? Kita doakan. Tapi kita tetap jangan pernah berputus asa dalam mengajak orang berbuat kebaikan. Nah, ini Bapak. Ini yang pertama. Jadi oleh karena itu, ya penting kita memahami bahwa setiap diri kita ini harus mampu dan bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Kalau orang itu nggak mau ngikutin, ya udah. Yang penting udah ada upaya dan usaha kita. Nah itu, insya Allah mudah-mudahan itu jadi amal buat kita. Jadi ngajak aja, udah ngajak orang berbuat baik aja itu udah menjadi amal buat kita. Apalagi kalau orang itu sudah melakukan kebaikan itu, masya Allah itu akan bertambah-tambah berlipat-lipat pahalanya buat kita dan juga buat orang yang melakukan. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia yang memberikan petunjuk. Nah ini, alhamdulillah kalau misalnya ada orang tertarik dengan ajaran kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti Allah memberikan petunjuk melalui dakwah itu kan gitu ya. Allah memberikan petunjuk. Jadi hanya orang-orang yang diberikan petunjuklah mereka itu akan mau melakukan perintah Allah. Kalau nggak dapat petunjuk ya nggak bakalan bisa. Makanya seberapa hebat pun kita dakwahnya, ceramahnya, ngajak orang, bahkan ditongkrongin, kalau dia nggak mau melakukan, ya nggak bakalan terjadi juga. Ya. Jadi nggak mau, ya nggak bisa juga. Bahkan mungkin udah Ustadz kondang, Ustadz hebat pun kita undang, kalau jamaahnya juga biasanya nggak mau pengajian, ya tetap aja mereka tidak akan datang pengajian. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu berbahagia. Nah, ini yang ke 27 ya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ya. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal kepada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid. Ingat Bapak Ibu berbahagia, bahwasanya Nabi Ibrahim itu mengajarkan kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Ya, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah kalimat tauhid yang selalu diajarkan oleh setiap nabi-nabi itu, dari Nabi Adam bahkan gitu, mengajarkan tentang ketauhidan. Mungkin syariatnya beda-beda Bapak Ibu. Syariatnya itu beda-beda sesuai dengan kaliber umatnya lah masing-masing gitu ya. Karena kan setiap umat itu beda taraf level-levelnya gitu ya. Ya, tapi masalah tauhid itu sama semuanya. Nah inilah kalimat tauhid yang diharapkan Nabi Ibrahim itu ya kekal bagi seluruh keturunannya. Siapa keturunannya? Termasuk kita ini. Kita ini kan silsilahnya sampai ke Ibrahim itu. Bahkan sampai ke Adam. Kita kan cucu dari Adam. Ya. Nah, tauhid itulah yang menjadi landasan yang harus kekal bagi seluruh keturunan kita. Dan bukan hanya sekedar keturunan Nabi Ibrahim dan Muhammad, ya, tapi juga bagi kita seluruh umat manusia. Jadi ini luar biasa. Kalau kita lihat dari histori atau sejarahnya itu, bagaimana setiap nabi-nabi itu, ya, mereka itu mengemban satu amanah yang luar biasa, yaitu adalah mengajarkan tentang tauhid,
mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita lihat banyak umat-umat terdahulu itu kan mereka kan jahiliyah, yang disembah apa? Ya berhala-berhala, ya disembah berhala. Bahkan ada yang menyembah patung yang terbuat dari sapi gitu ya, maksudnya patung sapi gitu ya. Nah ini banyak sekali ya, dan juga banyak patung-patung yang lain, berhala-berhala yang lain yang dijadikan mereka itu sebagai sesembahan-sesembahan. Padahal sebenarnya nabi-nabi mereka itu sudah mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mata'atu haula'i wa aba'uhum hatta ja'ahumul haqq wa rasul hatta ja'ahumul haqq ya jadi good hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin. Nah ini ayat 29 ya. Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang nabi, seorang rasul yang memberikan penjelasan. Jadi ini Bapak Ibu berbahagia ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak kenikmatan ya, bahkan bukan hanya ketika nabi datang kepada umatnya, tapi sebelum nabi datang pun ya itu sudah banyak nikmat-nikmat. Dan ternyata nabi datang pun, rasul datang pun, diutus itu juga adalah bagian nikmat yang terbesar bagi kaum itu. Nah jadi Bapak Ibu berbahagia, orang-orang terdahulu itu mereka itu seringkali mengingkari nabi-nabinya. Bukan hanya orang terdahulu ya, barangkali juga banyak juga orang-orang di akhir zaman ini juga tidak percaya dengan nabi ya. Tapi anehnya ketika ada nabi palsu, banyak aja pengikutnya gitu. Nah ini kan aneh memang ya. Kemudian singkat saja, walamma ja'ahumul haqq qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Tetapi ketika mereka ya diberikan Al-Quran, didatangkan Al-Quran kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka mengatakan qalu hadza sihrun. Ini yang paling celokohnya gitu ya. Udah ada Al-Quran datang, dikasih petunjuk Allah, kemudian mereka mengatakan apa? Hadza sihrun, ini adalah cuma sihir doang. Waduh. Jadi mukjizat diturunkan Allah itu adalah Al-Quran yang terbesar itu, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi orang-orang yang jahil, bagi orang-orang yang kafir, mengatakan ini adalah sihir. Wa inna bihi kafirun, dan kami sesungguhnya kami mengingkari, nggak percaya. Jadi artinya apa? Ini cuma sihir-sihir doang, sihir-sihir Muhammad doang ini. Nggak percaya kami. Begitulah kira-kira. Ya sama kayak kita. Ada orang yang ngajak kepada kebaikan, apa itu? Paling cuma iming-iming doang, ya kan? Paling cuma janji-janji muluk-muluk manis doang gitu ya. Kami nggak percaya. Nah inilah hal yang terjadi pada zaman Nabi. Banyak orang yang tidak percaya dan mengingkari pada Al-Quran, sehingga mereka itu mengatakan hadza sihrun, ini hanya sihir saja. Termasuk juga banyaknya mukjizat-mukjizat Nabi itu yang tidak dipercaya dan diimani oleh umat di saat itu. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh ya mengikut-ikutin. Nah langsung saja, ini waktunya tinggal sedikit lagi. Tetapi ya, dan mereka juga berkata, mengapa tidak diturunkan kepada orang-orang yang besar, yang kaya dan berpengaruh dari salah satu negeri, yaitu Makkah dan Taif. Jadi gini, mereka itu menganggap ini, itu hanya kalau Al-Quran diturunkan kepada Muhammad hanya sihir doang. Coba deh kalau misalnya Al-Quran itu diturunkan kepada pembesar-pembesar, ya kan, dua kota ini, orang-orang Makkah misalnya. Karena mereka itu menganggap Nabi Muhammad ini hanya orang yatim piatu kan gitu ya.
Coba deh kalau misalnya orang yang kaya, orang yang besar, orang yang terpandang diturunkan Al-Quran, mungkin bisa saja kami itu percaya kan gitu ya. Nah ini karena mereka itu menganggap Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad itu hanya enteng-enteng saja gitu. Nah makanya mereka itu mengingkari dan banyak tidak percaya gitu. Nah ini perumpamaan saja ya, bahwasanya sebenarnya seandainya pun diturunkan kepada orang yang berpengaruh pun, atau orang pembesar atau orang kaya pun, atau orang terkemuka pun, belum tentu juga mereka itu ya mencari alasan saja gitu ya. Nah, sama kayak kita coba deh kalau misalnya yang hadir itu Pak Warek di sini, ini kami rajin datang ke pengajian gitu. Udah hadir itu mungkin Pak Warek juga tetap aja segini juga jamaahnya gitu ya. Nah, mungkin barangkali seperti itulah pengibadatan kita ini. Jadi sebenarnya kita itu bukan siapa yang hadir atau siapa yang ngundang, tapi karena memang dari diri kita itu sudah tidak ada semangat atau motivasi gitu ya. Nah itu peribadatan yang kalau kita ibaratkan dalam kehidupan kita. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu berbahagia tidak seperti itu. Jadi artinya apa? Intinya harus datang dari diri kita. Al-Quran ini adalah buat kita, ibadah buat kita, ilmunya buat kita. Ya harusnya kita yang lebih terdahulu terampil dan adil dan aktif di sini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Nah berikutnya, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka. Ini adalah penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa mereka itu ya tidak berhaklah menentukan. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah itu tidak berhak menentukan apapun dalam kehidupan manusia. Yang menentukan kehidupan manusia itu, menentukan kehidupan hambanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Maka yang mengangkat derajatnya, orang yang diangkat derajatnya, orang yang dimuliakan Allah itu adalah Allah yang mengatur semuanya. Jadi yang mengangkat derajat kita ini sebenarnya bukan pimpinan, ya kan? Bukan juga mentor kita, bukan juga ustaz kita, bukan kiai kita, tapi yang mengangkat derajat kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mulia itu di sisi Allah, seberapa besar pun manusia berusaha untuk menjatuhkannya, dia tidak akan pernah jatuh. Tetapi kalau orang yang sudah jatuh, seberapa besar pun manusia untuk mengangkatnya, tidak akan pernah terangkat. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu berbahagia, yang menjadi terpenting bagi kita itu adalah bagaimana kita memposisikan diri kita itu adalah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terbaik di sisi manusia, mungkin di hadapan kita ya kita dipuji-puji, kamu hebat, top gitu ya. Tapi di sisi Allah belum tentu. Ya, manusia mungkin di sisi kita, di depan kita memuji kita, tapi di belakang kita belum tentu. Tapi kalau Allah, ya, tahu tidak tahu pun kita, Allah tetap akan memuji kita. Tahu tidak tahu orang, Allah tetap akan sayang sama kita. Allah tetap mencintai kita. Kalau kita mau mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaula yakuna an-nasu ummatan wahidah laj'alna liman yakfur birrahman ya laj'alna liman yakfur birrahman libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alayha yadhharun. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang kafir atau dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi mereka itu, bagi orang kafir itu, ya, loteng-loteng rumah-rumah dari perak, tangga-tangganya yang mereka naik itu, dan juga pintu-pintunya dari perhiasan-perhiasan yang mewah. Gitu. Jadi ini artinya apa? Seandainya sekiranya misalnya Allah tidak ingin manusia itu tidak lalai dengan kemewahan dunia, mungkin Allah memberikan ya berbagai macam kemewahan itu bagi kita. Tapi Allah itu pengen kita itu tidak bermegah-megahan dengan dunia, karena yang bermegah-megahan dunia untuk dunia itu hanya orang kafir saja.